Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Di video konten kali ini kita mau membahas settingan untuk murai batu pastol yang nggak kuat jemur. Atau baru dijemur aja sebentar udah gerabakan mangap, nggak kuat jemur. Lalu dapetin dari mana emosinya supaya bisa kerja maksimal di gantangan. Kita bedah rawatan dan settingan lombanya ya Om. Semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia setiap ada video terbaru dari Take Off 87. Sudah klik dan nyimak serta nggak pelit like serta komennya. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel Take Off 87, terima kasih Om sudah klik videonya. Semoga ketika dipraktekkan dan dicoba bisa menjadi sukses untuk burung kita bersama. Amin. Di video konten kali ini kita mau membahas pastol. Di video konten kali ini salah satu siswa kita milik Om Agus dari Cilandak. Ini lebih tepatnya usia dari trotol ini baru mutasi Om. Lebih tepatnya usia 7 bulan itu Om. Jadi ketika usia baru 1 kali mutasi, ini jackpot atau hoki-hokian atau tergantung rezeki kita Om. Kita dapat yang sudah mau nampil atau yang harus nunggu mabung pertama dulu baru mau nampil. Godaannya gede ya ketika kita mengkondisikan serta merawat untuk murai batu pastol. Di video konten kali ini settingan jangkrik harian itu di 7 pagi 7 sore. Fur harian pakai leopard kasar. Untuk krotonya seminggu 2 kali di siang hari sebanyak setengah sendok teh itu teman-teman. Sedangkan untuk jemur, perawatan jemur saya biasanya ini karena saya ambil gambarnya aja ya, jadi saya ablak. Untuk hariannya burung ini saya jemur sauna teman-teman. Sauna kerodong kering, lalu untuk karpet kita bersihkan selama proses penjemuran, air kita ganti dengan yang baru. Lalu kerodong saunanya kerodong kering, resletingnya dibuka full Om. Durasinya itu antara 30 menit sampai 1 jam. Itu ya teman-teman. Jadi ketika memang teman-teman memiliki murai batu yang gelisah ketika proses jemur, ada solusi atau ada alternatif lain teman-teman. Bisa dengan cara di sauna, di kerodong, jemur kerodong.
Nah, tergantung ketika penjemuran sauna dapat dua keuntungan, teman-teman. Bisa memaksimalkan volume, bisa menaikkan emosi dan birahi. Gitu teman-teman. Untuk settingan mandi sendiri, murai batu yang nggak kuat jemur lama, biasanya saya lebih perbanyak mandi. Tapi dengan catatan burungnya doyan mandi. Karena ada tipikal murai batu yang nggak doyan jemur atau nggak tahan jemur, tapi juga susah mandi atau nggak doyan mandi, teman-teman. Ketika teman-teman punya murai batu yang nggak doyan jemur atau dijemur gelisah, coba dikulik dulu dia tipikal mana, suka atau doyan mandi, atau malah sebaliknya nggak doyan mandi, gitu teman-teman. Karena banyak timbul masalah ketika murai batu itu nggak kuat jemur, mandinya susah. Burungnya biasanya galak, over emosi atau over birahi. Intinya mencari titik stabil untuk dia perform akan lebih sulit. Cara menandai murai batu doyan mandi atau suka banget mandi dari mana Om Dimas? Mudah teman-teman. Cepuk air minum itu lebih sering kotor. Ya, terlepas dari itu salah satu ciri atau tanda burung stres atau birahi, cepuk air minum gampang kotor juga menandakan tipikal murai batu yang teman-teman rawat itu doyan mandi. Nah, untuk murai batu siswa yang kita bawa saat ini jadi video konten, model konten ya, sampai di lapangan karena baru 1-2 pemain teman-teman murai yang baru datang dan ngilangin mangap, akhirnya sampai di lapangan saya lakukan full ablak dengan maksud dan tujuan, apalagi ketika teman-teman gendong tangkringan atas jatuh ya teman-teman, usahakan ablak full dulu teman-teman. Kalau memungkinkan untuk dapat tempat yang sepi, teman-teman cari tempat yang sepi. Tapi kalau misalkan karakter murai batu teman-teman dibawa ke gantangan mangap dulu, berarti teman-teman datang lebih awal. Nah, ketika sudah banyak pemain murai batu lain berdatangan, otomatis suara murai batu asing yang harian siswa kita dengar itu memancing emosinya keluar. Pada akhirnya saya mengambil tindakan dengan full kerodong teman-teman. Ketika mengablak tadi, teman-teman bisa diperhatikan. Ini ada yang diablak kerodongnya malah nembak-nembak gacor. Nah, tapi kalau dalam posisi sendiri, mungkin murai batu teman-teman gacor tapi nggak neken. Berbeda ketika teman-teman ngablak tapi sekitarnya pemain murai batu yang nembak-nembak, otomatis birahi habis, tenaga juga habis teman-teman. Sedangkan untuk setelan lomba, siswa yang saat ini di layar handphone teman-teman, harian jangkrik itu kan 7 pagi 7 sore. Ketika H-2 saya naikkan menjadi 10 pagi 10 sore teman-teman. H-1 saya sore berikan keroto sedikit gitu teman-teman. Hari H masih saya jemur kerodong atau jemur sauna. Ketika siswa sebelum kita gantung naik, karena pendapat saya jangkrik saya berikan di lapangan itu 3, hanya dimakan 1, artinya reaksi yang dikeluarkan berarti dia sudah memiliki tenaga tapi emosinya kurang.
akhirnya saya berikan ulat Hongkong sebanyak 3 ekor sebelum kita gantang. 2 sesi sebelum kita gantang ya teman-teman. Karena ini perdana, pertama kali siswa kita bawa ya untuk dites gantang, jadi masih ada keponya teman-teman. Ketika lawan nembak buang materi, ada momen-momen di mana dia mengcopy suara. Makanya banyak terjadi ketika teman-teman pulang gantang, murai batu teman-teman pasti bawa materi baru, entah itu dari lawan ketika digantang di atas atau selama teman-teman mengkondisikan di lapangan. Begitu teman-teman. Untuk umbar sendiri, murai batu siswa kita ini lakukan umbar sebanyak 3 kali dalam seminggu. Biasanya saya masukkan pagi, saya cabut sore. Begitu teman-teman. Karena awal burung ini hiras, akhirnya saya umbar. Biasanya tanpa kita speed, tanpa kita gebrak, tanpa kita kepar, burung hiras dengan sendirinya dia akan terbang sendiri teman-teman. Dengan kita lewat, dia sudah terbang dengan sendirinya. Berbeda dengan murai batu yang jinak. Biasanya murai batu jinak itu harus kita kepar, harus kita gebrak, harus kita speed supaya dia mau terbang dan dapat tenaga, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kerja di awal sudah enak, durasi rapet, tapi di pertengahan ada kosong, teman-teman. Ini bisa terjadi karena memang ini penampilan perdana siswa ya. Yang kedua, emosinya yang kurang. Yang ketiga, masih ada nahan karena hari H harusnya mandi teman-teman. Karena ini sifatnya masih cari settingan dan ngepasin emosi birahi serta mengecek level seberapa bagus mental serta bakat siswa. Akhirnya mandi saya buat H-1. Nah, dengan kesempatan gantang perdana kan kita sebetulnya bisa ambil analisa dan kesimpulan untuk menambahkan atau mengkoreksi sedikit settingan dan rawatan harian teman-teman ya. Lalu perhatikan juga lawan kanan kirinya seperti apa. Dengan murai batu usia di bawah 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit tapi masih usia di bawah 2 tahun, dengan murai batu mau nampil seperti ini, artinya burung memiliki prospek atau masa depan yang bagus. Sisanya tinggal seperti apa cara teman-teman dalam mengatur gantang burung yang teman-teman rawat. Mengejar jam terbang tidak selalu harus diartikan seminggu 1 kali digantang, gitu teman-teman. Tapi bisa dengan cara teman-teman seminggu sekali, kalau misalkan liburnya di weekend, bawa aja, digendong aja ke lapangan ya, diablak. Karena shock terapi murai batu itu tidak hanya ketika melihat lawan atau tarung, tetapi dia mengingat dan menghafal aktivitas atau kebiasaan yang kita lakukan selama merawat murai batu kita. Contoh dengan diikat, digendong naik motor, sesampainya di gantangan dengar suara murai batu asing. Kalau itu dilakukan sering, murai batu yang kita rawat akan terbentuk mental stres selama perjalanan dari rumah ke gantangan. Dan di sisi lain, murai batu kita terbentuk secara emosi dan birahi serta mental ketika kita siapkan dan dibawa ke lapangan untuk kita gantang, teman-teman. Jadi ketika mencari settingan murai batu pastol,
ada baiknya teman-teman jangan terlalu di setel tinggi ketika belum memahami karakternya. Berbeda ketika teman-teman sudah memahami karakter murai batu yang teman-teman rawat. Bolehlah teman-teman mengkoreksi, menambahkan atau mengurangi. Tetapi ketika baru perdana ada baiknya teman-teman main polos jangkrik ya. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya dan bisa menjadi sukses ketika dipraktekkan. Terima kasih teman-teman. Salam hormat serta santun saya Dimas dari SMA Bird School dan Take Off 87 undur diri. Salam sukses, salam satu hobi untuk kita semua. Assalamualaikum.